Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kita masih tetap dipelihara oleh Tuhan, walau harus berhadapan dengan berbagai pergumulan yang ada dalam sejarah perjalanan hidup kita, termasuk COVID-19. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk tetaplah bersyukur dan sehat selalu. Marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17 dengan tema pemberitaan firman, semua manusia sama di hadapan Allah, dipakai untuk merawat dan mengembangkan kehidupan. Tema ini mengisyaratkan dua hal. Yang pertama, bahwa Tuhan Allah yang kita imani tidak diskriminatif, tidak memperhitungkan perbedaan suku bangsa, jenis kelamin, kaya atau miskin, tua atau muda, pejabat atau rakyat jelata, bahkan agama sekalipun. Tuhan Allah mengasihi semua ciptaannya tanpa kecuali. Yang kedua, Tuhan Allah melibatkan banyak orang dalam karya penyelamatannya. Sama seperti yang digambarkan oleh penulis Injil Matius dalam nats bacaan kita hari ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, nats bacaan kita ini mengisahkan tentang silsilah Yesus Kristus. Dan dari gambaran silsilah ini tercatat seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Itu berarti ada 42 daftar nama yang berada dalam satu garis keturunan mulai dari Abraham sampai Yesus Kristus. Nama-nama yang muncul dalam daftar silsilah ini bukan hanya menjelaskan hubungan kekerabatan dan kekeluargaan atau hubungan darah, namun juga mau menjelaskan tentang pemilihan Allah terhadap mereka dipilih untuk menjadi alat Allah. Bahwa dari daftar nama ini diawali dari pemanggilan dan pengutusan Abraham dan menjadi sempurna lewat kehadiran Yesus Kristus. Sesungguhnya penulis Injil Matius hendak menjelaskan bahwa karya keselamatan Allah diawali lewat pemanggilan, pengutusan, dan perjanjian antara Allah dan Abraham. Dalam perjanjian ini Allah memilih dan menetapkan Abraham dan keturunannya untuk menjadi umat Allah, juga berjanji untuk memberikan tanah kepada Abraham dan keturunannya. Bahkan Allah juga memakai Abraham dan keturunannya untuk menjadi alat keselamatan dan berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudaraku yang kekasih, janji Allah inilah yang selalu diingat dan dipegang oleh Israel, dan itu terjadi sampai pada zaman Daud. Allah berjanji untuk mendatangkan seorang penyelamat dari garis keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Janji pemeliharaan Allah terhadap Abraham dan Daud serta keturunan mereka hendak menjelaskan bahwa ada kasih dan anugerah Allah yang mau dinyatakan bagi umatnya. Bukan hanya pada masa Abraham dan Daud, tetapi juga keturunan mereka sampai saat ini. Termasuk kita yang hidup saat ini, yang adalah sebagai milik kepunyaan Tuhan, ada kasih, anugerah, juga janji penyertaan Tuhan, tidak pernah berubah sekarang dan selamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang menarik dari keseluruhan daftar nama ini, ditemukan ada beberapa nama yang memiliki reputasi yang buruk dalam pandangan masyarakat pada waktu itu, tetapi juga mencantumkan nama-nama perempuan yang dalam tradisi Yahudi termasuk kelompok yang tidak diperhitungkan, tapi juga ada nama-nama tertentu yang tidak terkenal pada kalangan orang Israel pada waktu itu. Semua ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa rencana dan karya Allah itu tidak dapat terpahami.
Pertanyaannya adalah, apakah memang Allah berkenan memakai semua orang, entah orang baik ataupun orang jahat, dalam karya penyelamatan Allah itu? Ataukah memang Allah mau menodai kekudusan dan kemuliaannya dengan cara berkompromi dengan hal-hal yang tidak benar? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, adalah penting kita harus memahami bahwa Allah berkenan memakai orang banyak dalam karya penyelamatan Allah. Itu bukan berarti Allah berkompromi dengan kejahatan atau hal-hal yang tidak benar. Tetapi yang dikehendaki oleh Allah adalah bahwa orang jahat yang bertobat menjadi orang benar itulah yang dipakai oleh Allah untuk mengerjakan karya keselamatannya di dunia ini. Karena dengan demikian mereka tidak hanya menyaksikan tentang karya keselamatan dan kebenaran Tuhan kepada dunia, mereka tidak hanya bersaksi tentang Tuhan kepada dunia, tetapi mereka juga menyaksikan diri mereka untuk Tuhan dan sesama yang lain. Hal lain dari pemanggilan Allah kepada orang-orang yang tidak diperhitungkan bahkan tidak layak, itu pun karena Allah mempunyai penilaian tersendiri terhadap mereka. Penilaian Allah inilah yang membuat mereka menjadi layak di hadapan Tuhan dan sesama. Dan disinilah bentuk karya penyelamatan Allah atas ciptaannya itu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sadar ataupun tidak, tetapi sesungguhnya bahwa Allah itu selalu hadir dalam sejarah perjalanan umat manusia yang adalah milik kepunyaannya dan menyatakan segala karya penyelamatannya. Dan itu terbukti sampai kini. Saat kita bergumul dengan pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir. Ingatlah bahwa ancaman COVID-19 pada masa kini tidak akan mengubah atau membatalkan janji penyertaan Allah itu bagi kita. Kasih dan anugerah Tuhan tak pernah berakhir dari pergumulan hidup manusia di dunia ini, termasuk kita semua. Memang kita harus akui bahwa masa ini membuat kita mesti berhadapan dengan model belajar anak-anak kita baik di sekolah-sekolah, di sekolah minggu, di katekisasi, dan juga ibadah minggu yang menuntut adanya penyediaan jaringan internet, pulsa data, HP Android yang tidak gampang. Tapi toh dengan kasih karunia Tuhan, kita bisa menyediakannya bagi anak-anak kita, bahkan bagi kita semua. Walaupun disadari semuanya belum sempurna. Tapi sesungguhnya itulah karya keselamatan Allah yang disediakan bagi kita. Kita pun sadar bahwa Allah pun selalu hadir di dalam setiap pergumulan rumah tangga keluarga kita. Dia selalu hadir dalam setiap masalah dan beban hidup apapun yang kita hadapi. Dia pun selalu hadir dalam setiap usaha dan pekerjaan kita. Bahkan dia selalu hadir dalam seluruh totalitas pergumulan beriman kita tiap-tiap hari. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita tidak boleh menjadi orang-orang yang ragu, pesimis, khawatir, dan tidak berpengharapan. Kita harus yakin bahwa Allah tetap bekerja di masa yang sulit sekalipun dengan berbagai ancaman yang ada untuk membebaskan umatnya dari berbagai bencana. Itu berarti bahwa Allah selalu setia menuntun dan bersama dengan kita. Tetapi sekarang soalnya adalah, apakah kita mau mengandalkan kasih karunia Tuhan itu di dalam hidup ini? Apakah kita juga mau terlibat di dalam karya keselamatan Allah yang telah disediakan bagi kita? Sebagai orang-orang percaya yang dianugerahkan kasih karunia itu, marilah sebagai orang tua maupun anak-anak, pelayan dan umat, kita bersama terlibat mengerjakan karya keselamatan Allah yang disediakan bagi kita di dalam rumah tangga keluarga kita, gereja, bahkan masyarakat kita. Bentuknya adalah taat dan setia pada jalan Tuhan, melakukan kehendaknya dan perintahnya
serta menjauhi larangannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, artinya bahwa jika kita dimungkinkan untuk berdoa dan beribadah bersama dengan keluarga, maka kita harus melakukan itu. Pun jika kita harus patuh dan taat menjaga kesehatan diri, maka kerjakanlah semuanya. Jika anak-anak harus rajin dan giat belajar walaupun dari rumah, maka tingkatkanlah itu, serta melakukan hal-hal baik lainnya. Kita tidak boleh menjadi orang lain yang tidak taat dan tidak setia di jalan Tuhan. Tapi kita harus menjadikan orang yang tidak taat dan tidak setia itu menjadi orang-orang yang taat dan setia pada jalan Tuhan itu. Dan itulah karya keselamatan yang dipercayakan oleh Allah bagi kita, yang harus dikerjakan baik oleh orang tua, papa dan mama, umat Tuhan dan pelayan yang adalah sebagai alat Allah. Tetaplah lakukan karya keselamatan Allah itu di sepanjang sejarah perjalanan hidup kita. Tetaplah merawat dan mengembangkan kehidupan bagi semua ciptaannya. Karena dengan demikian kita semua menikmati keselamatan dan kemuliaan Allah yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian. Shalom.